Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi mengenai penggunaan tanda baca, yaitu tanda baca titik 2. Apa saja sih penggunaan tanda baca titik 2? Saksikan videonya sampai selesai guys. Yang pertama, tanda baca titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh guys, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Maksud pernyataan lengkap adalah, contoh gini guys, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, sampai sini kalimatnya sudah lengkap guys, tapi ketika dijelaskan kembali, dirinci perabot rumah tangganya itu apa saja, maka sebelum pemerincian atau penjelasan kita harus menggunakan tanda baca titik 2 guys, setelah perabot rumah tangga. Jadinya mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh berikutnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Pernyataan lengkapnya sampai pejuang kemerdekaan guys. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Nah, ketika dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan dirinci apa saja sih kedua pilihan tersebut, maka kita harus menggunakan tanda baca titik 2 setelah kata kemerdekaan. Jadinya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Jadi pernyataannya harus lengkap dulu, baru kemudian ketika akan dijelaskan, dirinci lagi, maka harus menggunakan tanda baca titik 2 guys. Tanda baca titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh guys, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Bedakan dengan contoh sebelumnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Sampai sini kalimatnya sudah lengkap guys. Tapi ketika diberikan penjelasan, uraian, atau perincian apa aja perabot rumah tangganya, maka setelah kata rumah tangga harus menggunakan tanda baca titik 2. Berbeda halnya dengan kalimat yang ini. Kita memerlukan, coba, kalau dipenggal sampai sini, kalimatnya kan tidak lengkap guys. Memerlukan apa? Oke, sehingga ketika dilengkapi dengan kursi, meja, dan lemari, kita tidak memerlukan tanda baca titik 2 di sini guys. Karena tidak ada hal yang dirinci. Jadi, kursi, meja, dan lemari hanya melengkapi kalimat ini saja. Berikutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua. Ketuanya itu siapa namanya? Maka, tanda baca titik 2 harus digunakan di sini guys. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya. Sekretaris, siapa sekretarisnya? Siti Aryani. Sekretaris titik 2 Siti Aryani. Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Intinya, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, titik 2 digunakan. Ketua, siapa ketuanya? Ahmad Wijaya. Titik 2 digunakan. Yang ketiga, tanda baca titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu. Nah, ibu Amir. Kemudian ibu lagi, ini pelakunya guys. Setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan, tanda baca titik 2 digunakan. Jadi, coba perhatikan, ibu ini pelakunya, kemudian diikuti tanda baca titik 2, baru perkataan pelaku. Ibu, bawa koper ini nak, ibu titik 2. Amir, titik 2, baik bu. Kemudian, ibu, titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Jadi intinya setelah pelaku dalam naskah drama, gunakan tanda baca titik 2. Yang terakhir, keempat, tanda baca titik 2 dipakai di antara
A. Jilid atau nomor dan halaman. B. Surat dan ayat dalam kitab suci. Kemudian judul dan anak judul suatu karangan. Dan yang terakhir, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Oke, Kak Dedi kasih contohnya satu persatu guys. Contoh untuk penggunaan tanda baca titik 2 antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya ini guys. Horizon sampai tahun 2008 ini jilid atau nomor. Kemudian 8 halamannya, halaman 8. Nah, di antara jilid atau nomor dan halaman gunakan tanda baca titik 2 ini guys. Berikutnya yang kedua, di antara surah dan ayat dalam kitab suci. Nah, ini diambil dari contoh kitab suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah 2-5. Nah, setelah nama surah Al-Baqarah, ini gunakan tanda baca titik 2 guys. Ini nama surahnya. Kemudian 2-5 ini ayatnya. Jadi ayat 2-5. Berikutnya yang ketiga, digunakan di antara judul dan anak judul suatu karangan. Dari pemburu ke terapetik, ini nama judulnya. Kemudian anak judulnya, Antologi Cerpen Nusantara. Jadi antara judul dengan anak judul, gunakan tanda baca titik 2 guys. Yang terakhir, digunakan di antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu biasanya adanya di buku non-fiksi, ditulisnya di bagian akhir buku guys. Pedoman umum pembentukan istilah Jakarta Pusat Bahasa. Nah, ini antara nama kota, kotanya Jakarta, dengan nama penerbit, penerbitnya Pusat Bahasa. Jakarta titik 2 Pusat Bahasa. Itu penjelasan mengenai penggunaan tanda baca titik 2. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya. Juga aktifkan loncengnya, biar jika ada video-video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.